Sobat finansialku, balik lagi nih. Sesuai dengan janji Minku di video sebelumnya, Minku mau kasih tahu cara-cara beli rumah yang lebih hemat daripada KPR. Oh iya, sebelum Minku kasih tahu lebih lanjut cara-cara beli rumah ini memang lebih hemat, tapi bukan berarti lebih baik daripada pembayaran dengan KPR ya. Semua jenis pembayaran pasti ada plus minusnya. Tinggal kita sesuaiin aja mana yang paling pas dengan hati dan dompet kita masing-masing. Oke, langsung aja, ini dia cara beli rumah yang lebih hemat daripada KPR. Yang pertama, cash keras. Ini dia cara yang pertama. Fakta menariknya, cash keras itu lebih murah daripada KPR, jauh lebih murah. Kalau kita coba hitung kembali, rumah seharga 700 juta bisa jadi harus dibayar lebih dari 1 miliar gara-gara bunga KPR. Wow, lumayan banget ya bayar bunganya. Biasanya sih orang beranggapan cash keras hanya bisa dilakukan oleh para sultan. Eits, nyatanya enggak loh. Kamu juga bisa menggunakan cash keras buat beli rumah ini. Tapi emang sih pertanyaannya, uang dari mana Minku kalau mau cash keras? Sebelum nyari tahu dari mana kita dapat uangnya, coba kita breakdown lagi tentang kebutuhan rumah kita. Sebenarnya rumah seperti apa sih yang kita pengen? Apakah oke kalau misalnya cari rumah yang lebih sesuai dengan kantong tapi lebih jauh dari tempat kerja? Berapa sih uang yang kamu punya saat ini? Ayo, coba dijawab dulu pertanyaannya, baru kita bikin strateginya. Misalnya lagi nih, seandainya saat ini kamu udah punya uang 150 juta dan mau membeli rumah dengan harga 400 juta. Apakah kamu masih bisa bertahan untuk tidak membeli rumah terlebih dahulu dan ngumpulin uang sampai bisa beli dengan harga cash? Ya, nyari rumah itu emang katanya kayak nyari jodoh ya. Bener-bener harus lihat yang bener-bener pas dengan hati dan dompet. Kalau kamu masih banyak pertimbangan buat beli rumah dan cara terbaik apa sih yang kira-kira lebih tepat, kamu bisa langsung aja tanyain ke si FP Finansialku atau perencana keuangannya Finansialku. Minku bakalan kasih konsultasi gratis selama 20 menit buat kamu yang nonton video ini. Caranya mudah banget, langsung aja klik link yang ada di description box. Yang kedua, cash bertahap. Kalau memang udah ada uangnya dan punya pemasukan yang pasti, ada juga cara beli rumah dengan cash bertahap. Cash bertahap ini mirip dengan cicilan. Kamu bisa bayar dengan jangka waktu sesuai ketentuan developernya. Biasanya cash bertahap ini dilakukan oleh perumahan atau klaster-klaster yang baru dibangun nih sobat finansialku. Cash bertahap ini jelas bunganya lebih kecil daripada bunga KPR. Bahkan ada developer yang gak ngasih bunga sama sekali kalau kita bayar dengan cash bertahap. Wow, asik banget ya. Oh iya, buat kamu yang mau beli dengan cara cash bertahap ini, pastikan dana darurat kamu udah kekumpul semua ya. Dan pastiin kamu bisa bayar sesuai dengan jatuh temponya. Kira-kira pemasukan apa aja sih yang bisa sesuai dengan jatuh tempo? Misalnya dari uang gaji, atau piutang, atau juga investasi yang jatuh temponya sesuai dengan jatuh tempo pembayaran cicilan rumah kamu. Yang ketiga, KTA. Cara lain lagi kalau mau beli rumah adalah dengan KTA atau kredit tanpa agunan yang bisa kamu ajukan ke bank. Biasanya nih, rumah-rumah yang dibeli dengan KTA ini adalah rumah-rumah yang nggak bisa di KPR-in. Misalnya rumah dalam gang, rumah bekas, rumah yang developernya nggak kerjasama dengan bank. Oh iya, FYI, bank swasta rata-rata nggak mau nerima rumah dalam gang. Kalau ada yang bisa KPR-in rumah dalam gang, biasanya itu KPR dari bank-bank pemerintah nih sobat finansialku. Oke, balik lagi. KTA ini sebenarnya bunganya ada yang lebih tinggi dan ada juga yang lebih rendah dari bunga KPR. Tapi enaknya KTA ini bunganya rata-rata fix, nggak floating kayak KPR. Dan jangka waktu yang diberikan juga nggak selama KPR. Kalau KPR kan bisa sampai 25 tahun, kalau KTA tergantung banknya, tapi rata-rata nggak sampai 25 tahun. Yang keempat, cari pinjaman lunak. Cara hemat lainnya kalau mau beli rumah adalah dengan mencari pinjaman lunak. Beli rumah dengan cash dan uang cashnya tersebut dapat dari pinjaman lunak. Minku, di mana sih kita bisa dapat pinjaman lunak ini? Ya, salah satunya adalah dengan pinjam ke orang tua atau kerabat yang punya uang nganggur yang sangat banyak. Ya, daripada uang yang nganggur bisa dipinjamkan ke kita dan diberikan ongkos pinjaman sesuai dengan nominal yang dijanjikan di awal. Meskipun jauh lebih untung daripada bunga KPR, tapi taruhannya adalah hubungan pertemanan atau persaudaraan. Nah, biar hubungan pertemanan atau persaudaraan kamu tetap terjaga, jangan lupa dengan etika meminjam ya sobat finansialku. Jangan lupa buat bayar di tiap waktu yang udah ditentukan. Dan jangan lupa bikin juga surat perjanjian hitam di atas putihnya dengan materai 10.000. Yang kelima, beli tanah buat rumah tumbuh.
Opsi ini paling menarik nih Sobat Finansialku, terlebih buat kamu yang suka main rumah-rumahan atau dekor-dekor rumah. Cari tanah atau rumah yang udah ambruk, beli dengan harga jauh lebih murah daripada rumah yang udah jadi gedung. Tahap pembangunan bisa kita cicil dikit-dikit. Nah, konsep ini bisa disebut dengan rumah tunggu. Tapi Sobat Finansialku, beli tanah pun gak semudah itu. Kita harus pergi sedikit ke daerah pinggir kota, baru kita bisa melihat ada tanah yang kosong. Dari kelima cara ini, mana sih yang paling cocok buat kamu? Atau kamu lebih cocok menggunakan KPR? Share jawaban kamu di kolom komentar ya Sobat Finansialku. Oh iya, video berikutnya Minku mau jelasin juga instrumen investasi yang oke banget buat kamu yang lagi nabung buat beli rumah. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube finansialku.com ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.